Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan, saya Samuel Barani dan kali ini saya akan share pada saudara-saudara sekalian materi dari mata kuliah Spiritualitas 2 tentang hamba Tuhan yang excellent. Kata excellent ini berasal dari bahasa Inggris yang jika kita lihat dalam kamus Inggris Indonesia, di sana diartikan excellent adalah baik sekali atau unggul, baik sekali atau unggul. Atau jika kalau kita mau jabarkan, maka arti dari excellent adalah yang pertama, mutunya sangat baik, yang kedua, unggul, ketiga, memiliki nilai tambah, keempat, kualitas prima. Itu adalah arti excellent. Setiap sektor kehidupan mengembangkan pelayanan prima, baik itu pemerintahan, ekonomi, kesehatan maupun pendidikan. Mengembangkan pelayanan prima. Mengapa mereka mengembangkan pelayanan prima? Karena itu menjadi tuntutan demi survive. Pelayanan adalah kekuatan yang menghidupi bisnis, dan pejabat yang melayani rakyat akan mendapat hormat. Menjadi tuntutan demi survive adalah dua hal tadi yang saya sebutkan. Lalu konsep dunia pelayanan bersangkut paut dengan kepuasan pelanggan. Karena bersangkut paut dengan kepuasan pelanggan, maka mereka menerapkan pelayanan yang prima agar pelanggan merasa puas, dan pelayanan mereka juga akan dikasih bintang 5 kalau zaman sekarang. Seorang ahli bernama Barata menyampaikan 6 unsur pokok pelayanan prima. Yang pertama, ability, kemampuan. Ability yang artinya adalah kemampuan. Lalu attitude atau sikap. Yang ketiga, appearance atau penampilan. Yang keempat, attention artinya perhatian. Yang kelima, action artinya tindakan. Dan yang keenam, accountability atau akuntabilitas. Sedangkan seorang ahli bernama Ciptono menyampaikan ada 4 unsur pokok, yaitu kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan. Sehingga timbul pertanyaan, apakah tuntutan pelayanan prima juga harus dipraktekkan dalam dunia rohani? Karena ini kita bicara dalam konteks teologi. Apakah harus dipraktekkan juga dalam dunia rohani? Lalu pertanyaan kedua, bagaimana konsep pelayanan prima dalam bidang rohani? Sebelum kita masuk dalam pembahasan, saya akan mengangkat suatu ayat, yaitu Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Di sana mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Dari ayat ini kita sudah bisa mengetahui bahwa perbuatlah dengan segenap hatimu, berarti dengan kata lain secara langsung berikan yang terbaik, berikan yang prima untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berarti dalam pelayanan rohani kita harus memberikan yang prima, yang terbaik untuk Tuhan. Mengapa harus excellent? Yang pertama, kita lihat teladan Tuhan. Apa teladan Tuhan? Yang pertama, penciptaannya excellent. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Segala yang Tuhan Allah sudah ciptakan itu semuanya excellent, baik adanya. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan hal sebaik yang diciptakan Tuhan Allah. Yang pertama itu penciptaannya excellent. Yang kedua, penyelamatannya excellent. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Sudah selesai ini artinya bukan hanya sekedar kata sudah selesai ini maksud di sini artinya karya penyelamatan Tuhan Yesus dimulai dari ia lahir ke bumi sampai ke perjalanannya, ia lakukan pelayanan sampai pada detik ia mati di kayu salib, sudah selesai. Artinya karya penyelamatannya selesai, benar-benar excellent dari awal sampai akhir, finish atau complete dalam bahasa Inggris. Yang pertama penciptaan excellent,
kedua penyelamatan excellent, yang ketiga pelayanannya juga excellent. Matius 14 ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Di mana Matius 14 ayat 16 ini dikisahkan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, jadi Tuhan Yesus bukan hanya mengajar, melayani melalui pengajaran firman, melainkan Tuhan Yesus juga memberi makan mereka yang pada saat itu berjumlah 5.000 orang, baru laki-laki, belum anak-anak dan juga perempuan. Artinya pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan ini benar-benar excellent. Sudah pelayanan firman, makanan juga Tuhan Yesus layani dengan dengan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Pelayanannya benar-benar excellent. Lalu yang keempat, ajarannya excellent. Tercatat dalam kitab Injil bagaimana Tuhan Yesus mengajar selama ia masih di bumi, apakah itu khotbah di bukit maupun perumpamaan-perumpamaan. Semuanya itu benar-benar excellent, karena apa yang ia ajarkan tidak pernah diajarkan oleh manusia lain, dan ajarannya itu benar-benar kebenaran yang menyelamatkan. Ajaran ini benar-benar ajaran yang menyelamatkan manusia. Ajarannya excellent. Nah, jadi itu mengapa harus excellent? Pertama, lihat teladan Tuhan. Yang kedua, lihat juga teladan dalam tokoh-tokoh Alkitab. Saya akan ambil beberapa tokoh Alkitab. Yang pertama, Habel. Habel ini memberikan contoh tentang memberi yang excellent, mempersembahkan yang excellent kepada Tuhan. Dalam Kejadian 4, di sana diceritakan tentang persembahan Habel yang diterima oleh Tuhan. Mengapa bisa diterima? Karena excellent tentunya. Yang pertama Habel, yang kedua Daud. Daud ini memberikan contoh tentang Daud merancang dan berinovasi tentang pembangunan rumah Tuhan. Memang bukan Daud yang membangun, Salomo yang membangun, namun rancangan-rancangannya itu, inovasi itu semua dari Daud. Dan inovasinya itu excellent, saudara-saudara, sehingga bait suci yang dibangun oleh Salomo itu benar-benar indah dan megah. Dalam 1 Tawarik 22 ayat 5 berbunyi, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Artinya memang harus benar-benar luar biasa, bukan asal sembarang membangun. Harus mereka memberi yang terbaik dalam pembangunan ini, benar-benar excellent. Raja Daud merancang menginovasi pembangunan rumah Tuhan ini. Lalu contoh yang ketiga, Maria memberikan contoh tentang pelayanan yang excellent. Dalam Matius 26 ayat 7 sampai 8 berbunyi, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam yang berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid Musa berkata, untuk apa pemborosan ini? Nah, saudara-saudara, minyak wangi yang mahal wanita ini berikan kepada Yesus untuk melayani Tuhan Yesus. Nah, minyak mahal ini murid-muridnya berkata, untuk apa melakukan pemborosan ini? Bahkan ada murid yang berkata, kenapa tidak dijual saja hasilnya? Tidak dijual saja minyak ini dan hasilnya dibagikan kepada orang miskin. Nah, tapi Maria ini melakukan yang terbaik, yang excellent. Ia melakukan pelayanan ini hanya untuk Tuhan Yesus, sebagai bukti bahwa cinta kasihnya yang besar. Sebagai bukti ia melakukan pelayanan yang excellent kepada Tuhan Yesus. Nah, lalu contoh yang berikut, Rasul Paulus. Rasul Paulus memberikan contoh tentang bekerja keras, melayani Tuhan yang excellent. Nah, Paulus ini diperkirakan ketika ia melayani pergi melayani menginjil, diperkirakan ia berjalan pincang, atau mungkin ada sakit yang ia alami namun tidak dicatat dalam Alkitab. Namun di sini ia tetap bekerja keras melayani Tuhan. Nah, Paulus memberikan kita contoh bahwa melayani Tuhan harus excellent, walaupun mungkin ada sakit. Seperti Paulus mungkin diperkirakan pincang, walaupun ada sakit keterbatasan fisik, namun kalau untuk melayani Tuhan tetap berikan excellent. 1 Korintus 15 ayat 10.
Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus telah bekerja keras, namun ia menganggap bahwa semua yang ia bisa lakukan semua karena kasih karunia Allah yang menyertai dia. Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang apakah pelayanan prima harus dipraktikkan di gereja? Ya, tentu harus, wajib. Bahkan sebelum melaksanakan pelayanan di pelayanan sekuler, sebenarnya ajaran firman telah menjadi imperatif atau perintah langsung bagi kita. Konsep pelayanan prima dalam sekuler adalah untuk memuaskan manusia, tapi dalam kekristenan pelayanan prima itu adalah untuk memuaskan hati Tuhan dan untuk memberkati sesama kita. Jadi kalau untuk dunia hanya untuk memuaskan manusia, tapi kalau untuk kekristenan memuaskan hati Tuhan dan memberkati sesama kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana menjadi pelayan yang excellent? Pertama, harus memiliki tujuan hidup yang jelas dan berorientasi pada tujuan Tuhan. Yang kedua, bergaul karib dengan Tuhan. Yang ketiga, suka belajar dan mengembangkan diri. Kalau tidak mengembangkan diri, bagaimana potensi kita bisa berkembang? Yang keempat, mengelola waktu dengan baik dan disiplin. Nah, waktu itu tidak dapat diulang, jadi harus dikelola dengan baik. Yang kelima, melakukan tanggung jawab dengan baik sampai selesai. Nah, tanggung jawab tidak boleh dikerjakan setengah-setengah, apalagi sampai lalai. Jadi kalau diberikan tanggung jawab, apalagi diberikan tanggung jawab kepercayaan dari Tuhan, harus dikerjakan, dipertanggungjawabkan dengan baik sampai selesai. Yang keenam, menjaga kesehatan fisik. Nah, bagaimana kita mau melakukan pelayanan yang prima jika fisik kita tidak sehat? Oh iya, mungkin Rasul Paulus ada katakanlah pincang. Namun kita kalau masih sehat, jangan nanti sudah sakit dulu baru kita mau memberikan yang terbaik. Selagi kita masih sehat, jaga kesehatan kita agar dengan kesehatan kita bisa memberikan yang terbaik, yang prima bagi pelayanan. Nah, yang ketujuh, menjaga kesehatan emosi dengan selalu bersyukur, berpikir positif dan menguasai diri. Menguasai diri, saudara-saudara. Ya, puji Tuhan. Materi yang bisa saya bagikan sampai di sini kiranya bisa menjadi berkat bagi saudara-saudari sekalian yang menonton. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.